Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, kali ini saya akan melakukan presentasi yang berbeda dari video sebelumnya, yang dimana ini merupakan tugas BK dengan presentasi tentang Universitas Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Deviana Azahroh dari kelas 12 TKJB dengan nomor absen 08. Jika kalian ingin menghubungi saya, bisa dilihat dengan nomor email dan nomor HP yang tertera di layar. Universitas Indonesia. Siapa sih yang nggak tahu tentang Universitas Indonesia? Dari semua kalangan bahkan sudah tahu tentang Universitas Indonesia, yang dimana universitas ini yang tertua dari Asia dan predikat nomor 1 di Indonesia. Yuk kita bahas tentang sejarah dari Universitas Indonesia. Pada zaman pendudukan Belanda tahun 1849 sampai 1946, pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1849 membangun sebuah sekolah tinggi ilmu kesehatan. Pada tahun 1851, sekolah tersebut secara resmi dinamakan sebagai Dr. Jawa School. Sekolah tinggi ini mengkhususkan diri pada ilmu kedokteran, tepatnya pendidikan tenaga mantri. Setelah sempat mengalami perubahan nama di akhir abad 19, tepat tahun 1898, nama Dr. Java School berubah menjadi School of Leading Fund Industrial Arts or School of Medical for Undergraduate Doctor, atau dikenal sebagai STOFIA. Selama 75 tahun, STOFIA berfungsi sebagai tempat pendidikan terbaik untuk calon dokter di Indonesia sebelum ditutup pada tahun 1927. Namun demikian, sebuah sekolah kedokteran kemudian dibangun bersama dengan 4 sekolah tinggi lain di beberapa kota di Jawa. Zaman kemerdekaan 1947 sampai 1960-an, Universitas berganti nama menjadi Universitas Van Indonesia pada tahun 1947 dan berpusat di Jakarta. Beberapa profesor nasional, salah satunya adalah Prof. Mr. Djoko Sutomo, melanjutkan fungsinya sebagai pengajar untuk Universitas Van Indonesia di Yogyakarta, yang saat itu menjadi ibu kota negara. Ibu kota Indonesia kemudian kembali ke Jakarta pada tahun 1949 setelah Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Universitas Van Indonesia Yogyakarta juga berpindah kembali ke Jakarta. Universitas ini pada tahun 1950 mempunyai fakultas kedokteran, hukum, sastra, dan filsafat di Jakarta. Fakultas Teknik terletak di Bandung, Fakultas Pertanian di Bogor, Fakultas Kedokteran Gigi di Surabaya, serta Fakultas Ekonomi ada di Makassar. Fakultas-fakultas yang berada di luar Jakarta kemudian berkembang kembali menjadi universitas-universitas terpisah di antara tahun 1954 sampai 1963. Universitas Indonesia di Jakarta mempunyai kampus di Salemba dan terdiri dari beberapa fakultas seperti kedokteran, kedokteran gigi, matematika dan ilmu pengetahuan alam, sastra, hukum, ekonomi, dan teknik. Pada perkembangan selanjutnya berdirilah Fakultas Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Kesehatan Masyarakat, Ilmu Komputer, dan kemudian Fakultas Keperawatan. Zaman modern sampai 1970-an sampai sekarang. Sebelum kampus Universitas Indonesia di Depok dibangun pada 1987, Universitas Indonesia memiliki 3 lokasi kampus, yaitu di Salemba, Pegangsaan Timur, dan Rawamangun. Setelah kampus baru didirikan, lahan seluas 320 hektar di Depok, kampus Rawamangun yang mencakup beberapa fakultas dipindahkan sementara. Kampus Salemba masih dipertahankan untuk Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, dan program pasca sarjana.
Tidak lama setelah tahun 2000, Universitas Indonesia menjadi satu dari beberapa universitas yang mempunyai status badan hukum milik negara Indonesia. Perubahan status ini membawa perubahan yang signifikan untuk Universitas Indonesia, yaitu otonomi yang lebih besar dalam pengembangan akademis dan pengelola keuangan. Dari perspektif sejarah ini, Universitas Indonesia telah tumbuh secara progresif menjadi sebuah institusi yang mengarah menjadi pemimpin di bidang kemanusiaan dan peradaban dengan menyeimbangkan nilai-nilai akademis, moralitas, dan seni. Melalui kelebihan-kelebihan ini, Universitas Indonesia berniat untuk menghasilkan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang makmur dan demokratis dengan berfokus pada perdamaian, keadilan, dan nilai-nilai peduli lingkungan yang kuat. Pada era reformasi, pemerintah menilai UI telah memiliki kemampuan pengelola yang cukup untuk memperoleh kemandirian, otonomi, dan tanggung jawab yang lebih besar dalam berperan sebagai kekuatan moral yang mendukung pembangunan nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah menerbitkan PP nomor 152 tahun 2000 yang menetapkan Universitas Indonesia sebagai badan hukum milik negara atau bisa disingkat BHMN. Dalam masa pelaksanaan UI sebagai BHMN, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan penting seperti UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang dalam beberapa aspek ternyata belum sepenuhnya mendukung kelancaran penyelenggaraan UI sebagai BHMN. Dalam 10 tahun terakhir, dinamika perkembangan internal dan eksternal yang melingkup UI sangat terasa berpengaruhnya terhadap pasang surut kondisi UI. Di antaranya adalah disahkannya oleh pemerintah UU nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang kemudian menjadi naungan bagi status hukum UI. Menurut UU tersebut, perguruan tinggi BHMN dan perguruan tinggi BHMN yang telah berubah menjadi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan pola pengembangan keuangan Badan Layanan Umum. Ditetapkannya sebagai perguruan tinggi badan hukum atau PTNBH. Pelaksanaan UU tersebut khususnya pasal 66 ayat 2 mengantarkan kepada ditetapkannya oleh pemerintah PP nomor 68 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia. Saat ini UI terdiri dari 13 fakultas, program pasca sarjana dan program vokasi. Ke-13 fakultas tersebut dan program studi yang terdapat di UI saat ini berjumlah 291 studi dengan jumlah mahasiswa sebanyak 47.166 orang dan 309 orang mahasiswa asing yang mengikuti program bergelar maupun non bergelar. Selanjutnya, kita bahas tentang Universitas Indonesia. Universitas Indonesia adalah kampus modern, komprehensif, terbuka, multibudaya, dan humanis yang mencakup disiplin ilmu yang luas. UI saat ini secara simultan selalu berusaha menjadi salah satu universitas riset atau institusi akademi termuka di dunia. UI berdiri pada tahun 1849 dan merupakan representasi institusi pendidikan dengan sejarah paling tua di Asia. Telah menghasilkan lebih dari 4.000 orang alumni, UI secara kontinu melanjutkan peran pentingnya di level nasional dan dunia. Dengan predikat sebagai kampus terbaik negeri ini, UI secara aktif mengembangkan kerja sama global dengan banyak perguruan tinggi ternama di dunia. Secara geografis, posisi kampus UI berada di dua area berjauhan, kampus Salemba dan kampus Depok. Mayoritas fakultas berada di Depok dengan luas lahan mencapai 320 hektar dengan atmosfer green kampus karena hanya 25% lahan digunakan sebagai sarana akademik, riset, dan kemahasiswaan.
75% wilayah UI bisa dikatakan adalah area hijau berwujud hutan kota di mana di dalamnya terdapat 8 danau alam, sebuah area yang menjanjikan suasana akademik bertradisi dan yang tenang dan asri. Selanjutnya di sini kita akan membahas makna lambang UI. Makna lambang Makara UI diketahui bahwa lambang Makara Universitas Indonesia pertama kali diciptakan pada tahun 1952 oleh Sumartono, mahasiswa jurusan Seni Rupa, Fakultas Teknik Angkatan 1951. Ide dasarnya dari lambang tersebut adalah kala Makara yang berarti perpaduan antara dua kekuatan yang berada di alam. Kala diartikan sebagai sebuah kekuatan yang berada di atas atau kekuatan matahari, sedangkan Makara diartikan sebagai kekuatan di bawah atau kekuatan bumi. Dan pada akhirnya keduanya digabungkan menjadi logo yang melambangkan dari Universitas Indonesia, yang mana menjadi sumber ilmu pengetahuan yang untuk kemudian hasilnya akan menyebar ke berbagai penjuru. Pada cabang dan kuncup di dalam logo Universitas Indonesia, ini melambangkan sebagai pohon ilmu pengetahuan dengan cabang-cabang ilmu pengetahuan, sedangkan kuncup yang berada di logo tersebut suatu hari akan mekar dan memunculkan cabang-cabang ilmu pengetahuan yang baru. Dalam hal ini, Sumartono yang merupakan pencipta lambang UI menyatakan bahwa cabang-cabang tersebut akan berkembang dan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemajuan zaman. Makara, lambang Makara inilah yang mengalirkan air dan memiliki makna bahwa hasil yang memancarkan ke berbagai penjuru. Makna tersebut adalah Universitas Indonesia yang sebagai sumber ilmu pengetahuan dan nantinya akan menghasilkan sarjana-sarjana yang cerdas, terampil, penuh ketakwaan, berbudi luhur, berkepribadian, bersikap terbuka, tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu dan teknologi, serta masalah yang dihadapi oleh masyarakat, dan mampu untuk menyelesaikan sesuai dengan kaidah akademik di mana saja mahasiswa UI tersebut berada. Latar warna yang beragam. Jika kita melihat mahasiswa UI yang menggunakan jas khas Universitas Indonesia yang berwarna kuning, namun latar warna dari logo Universitas Indonesia yang berbeda-beda, maka jangan dulu merasa ragu, karena hal tersebut memang sengaja dan memiliki makna di dalamnya, di mana warna-warna tersebut menunjukkan 14 fakultas yang ada di Universitas Indonesia, seperti warna oranye untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, warna biru untuk Fakultas Teknik, warna merah untuk Fakultas Hukum, warna hijau untuk Fakultas Kedokteran, dan sebagainya. Jadi, warna-warna logo yang berbeda tersebut sangatlah unik. Namun, tetap saja mereka adalah bagian dari keluarga besar Universitas Indonesia yang sedang berjuang untuk menuntut ilmu di universitas tertua dan populer di Indonesia tersebut. Selanjutnya, apa sih fakultas yang ada di UI? Berikut kita simak. Yang pertama ada Fakultas Kedokteran, Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Teknik, Farmasi, Psikologi, Ilmu Komputer, Fakultas Kedokteran Gigi, Ilmu Administrasi, Ilmu Keperawatan, Kesehatan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan Budaya, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini kita akan membahas tentang fasilitas-fasilitas yang ada di UI. Pertama, ada Asrama Mahasiswa UI. Asrama Mahasiswa UI ini merupakan fasilitas yang disediakan khusus untuk mahasiswa baru dari luar Jabodetabek. Selain biaya yang murah, Asrama Mahasiswa UI juga dilengkapi berbagai fasilitas penunjang lainnya, seperti kantin, laundry, dan halte bis kuning,
Buat kamu yang masih bingung tinggal di mana selama kuliah di UI, bisa banget nih menetap di asrama mahasiswa UI. Selanjutnya ada bis kuning atau biasa disebut bikun. Bikun atau bis kuning adalah alat transportasi yang sering digunakan Civatas UI. Tidak hanya Civatas UI, masyarakat umum juga bisa loh naik bikun ini. Yang paling penting gratis sih. Bikun ini bergerak dari halte asrama mahasiswa, kemudian berhenti di tiap-tiap halte fakultas, dan kembali berakhir di asrama mahasiswa. Bikun beroperasi mulai pukul 7 pagi sampai pukul 9 di hari Senin sampai Jumat, sementara Sabtu sampai pukul 5 sore. Selanjutnya ada sepeda kuning atau biasa disebut spekun. Spekun atau sepeda kuning juga merupakan alat transportasi yang bisa digunakan di UI. Berbeda dengan bikun, spekun hanya bisa digunakan oleh mahasiswa UI. Mahasiswa UI yang hendak meminjam spekun harus menunjukkan kartu tanda mahasiswa. Setelah itu, mahasiswa bisa mengendari spekun kemanapun di lingkungan UI. Selain itu, UI juga memiliki hotspot loh. Saat ini rasanya internet sudah menjadi kebutuhan wajib semua orang, tak terkecuali bagi mahasiswa UI. Selama berada di lingkungan UI, mahasiswa tidak perlu takut kesulitan akses internet karena kehabisan paket data. Di setiap sudut UI, mahasiswa pasti bisa menemukan hotspot UI. Cara memanfaatkannya sangat mudah. Mahasiswa hanya perlu membuka link sso.ui.ac.id lalu login menggunakan akun UI mahasiswa dan internet pun sudah bisa diakses. Selanjutnya terdapat ruangan Mac. Tugas-tugas selama kuliah banyak mengharuskan mahasiswa mengerjakan menggunakan PC atau laptop. Mungkin tidak semua mahasiswa UI memiliki fasilitas teknologi tersebut atau ketika dibutuhkan untuk mengerjakan tugas justru sedang rusak. Tidak perlu khawatir nih, di dalam perpustakaan pusat UI kamu dapat menemukan ruang Mac atau juga dikenal dengan sebutan kebun Apple. Sesuai namanya, PC yang ada di ruangan ini semuanya Mac loh. Mahasiswa UI cukup membawa kartu tanda mahasiswa untuk menggunakan Mac di ruangan ini. Selanjutnya ada ruang stadion UI. UI juga memiliki sarana olahraga yang bisa dilakukan mahasiswa loh. Selain salah satunya diantaranya adalah stadion UI. Selain bisa dimanfaatkan untuk bermain sepak bola, kamu juga bisa jogging di track yang ada di sana. Walau sibuk kuliah, tetap bisa sehat kan? Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.